Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 9 Desember tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yesaya. Aku ini Tuhan Allahmu. Aku memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah sabda Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Sesungguhnya, Aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau akan bersorak-sorai dalam Tuhan dan bermegah dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon ara di padang gurun, pohon penanga, pohon murat dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhanlah yang membuat semuanya itu, dan Yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang banyak, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong, dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Mendengar, Mewartakan, Melakukan. Saudara-saudari terkasih, telinga adalah salah satu indera yang ada dalam tubuh manusia. Dengan telinga, orang dapat mengubah dunia. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Telinga menjadi media penting dalam sebuah pengajaran.
Apa yang diterima oleh telinga akan dicerna oleh otak dan akhirnya menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Namun saat ini, mendengarkan tidak menjamin melaksanakan. Hal yang sama dialami oleh Yohanes Pembaptis. Ia begitu dimuliakan dan dielu-elukan, dan dipandang sebagai Elia yang lahir kembali. Namun pengajaran dan semangatnya tidak serentak pula mengubah dan menggerakkan mereka yang tuli imannya. Wartakan dan lakukan apa yang kita dengar tentang Tuhan Yesus dan kerajaannya, maka niscaya tidak akan ada kepalsuan dalam diri kita. Saudara-saudari terkasih, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Apa sesungguhnya pesan yang mau disampaikan Tuhan Yesus kepada para pendengar? Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus memuji Yohanes Pembaptis. Di mata Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis dianggap sebagai orang yang paling hebat dari semua manusia yang dilahirkan oleh wanita. Kita ingat orang tua Yohanes Pembaptis, yaitu Zakaria dan Elisabet yang sudah tua, sungguh setia kepada Tuhan. Telinga hati mereka selalu terbuka mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Mujizat terjadi ke atas mereka karena berkat iman mereka yang sangat luar biasa. Demikian pun dengan Yohanes Pembaptis. Telinga hatinya selalu terbuka mendengar suara Tuhan. Pesan dan perintah Tuhan dijalankannya dengan penuh tanggung jawab. Ia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Dialah yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dialah yang memperkenalkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan membiarkan mereka mengikuti Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis dengan penuh kerendahan hati berkata, "Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Yohanes juga berkata, "Biarkanlah dia menjadi lebih besar dan aku menjadi lebih kecil." Yohanes Pembaptis sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan berani ia menegur mereka yang berlaku buruk dan tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Ia siap menderita demi kebenaran dan keadilan. Itulah Yohanes Pembaptis. Ia dipuji Tuhan Yesus karena kehebatannya dalam rangka mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus dan memperkenalkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Saudara-saudari terkasih, pada masa Advent ini, untuk selalu terbuka kepada Tuhan, selalu memanfaatkan telinga jasmani dan rohani kita sebaik-baiknya dalam mendengarkan sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, pada masa Advent ini kita diajak untuk selalu terbuka kepada Tuhan, selalu memanfaatkan telinga jasmani dan rohani kita sebaik-baiknya dalam mendengarkan sabda Tuhan, serta selalu rendah hati dan setia kepada Tuhan, sebagaimana sudah ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis. Semoga kita senantiasa membuka telinga jasmani dan rohani kita, agar kita selalu mendengarkan sabdanya, mewartakan, dan melakukan sabda yang kita dengar itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber segala rahmat, Engkau memberi kami sukacita dengan kedatangan Yesus Kristus. Semoga kami menjadi pendengar, pewarta, dan pelaku sabdamu yang setia. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.